Jangan-jangan ini perbuatan orang yang tidak ingin kita maju. Kita ini sedikit lagi maju ini, Pak. Sedikit kita bersabar, insya Allah 2045 ya. Amin. Para pemimpin kita on the track sesuai yang dipidatokan oleh pemimpin kita akan mencapai 2000. Mari. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berpendapat. Ada salurannya, silakan berpendapat. Tapi jangan caci maki. Ya, harus on the right track supaya tidak keluar dari jalur. Mari. Saya ada tempatnya kita. Ada yang kita tidak senang, sampaikan dengan baik. Tapi jangan caci maki. Jangan merendahkan martabat pemimpin, kasihan. Ya, pemimpin itu bekerja siang malam. Bahwa ada kesalahan, kekeliruan, mari kita sampaikan kesalahan kekeliruan. Saya menarik ya. Saya perhatikan, kita kan sistem presidensial. Kalau di sistem parlementer, yang saya perhatikan, saya waktu di Australia, saya amati, di sana kan bikameral ya. Bikameral, 2 kamar ya. 2 kamar. Kemudian ada oposisi. Jadi ada 2 pemerintahan. Satu pemerintahan kabinet bayangan ya. Oposisi. Jadi ketika pemilu semua masuk dalam sistem. Tidak ada di luar. Tidak ada. Jadi yang memerintah the ruling ya, party dan opposition. Iya. Semua dia. Ini oposisi kita kan oposisi di luar. Adapun oposisi tidak sebenarnya beda dengan oposisi di sistem parlementer ya. Nah, oposisi yang mengkritisi pemerintah paling getol dan resmi adalah oposisi kabinet bayangan. Ya. Kita kan di luar kabinet jalanan. Parlemen jalanan. Ya, mereka kalau di pusat ada menteri, mereka juga punya menteri kabinet, di provinsi juga ada kepala dinas, jadi 2 digaji, semua digaji. Jadi setelah pemilu tidak ada keluar dari sistem, semua masuk dalam sistem, sehingga tidak ada yang sakit hati. Ya, saya kira itu kajian teori. Bidang saya sosiologi bahasa. Walaupun saya lama tinggal di negara demokrasi dan belajar di sana. Bagaimana Pak? Ya, kalau kita kan sistem presidensial ini Pak Mota, berbeda sekali dengan sistem parlemen. 2 kamar ya? Hanya saja sistem presidensial kita ini bau parlementer. Kenapa? Partai banyak sekali, Pak. Partai banyak. Ya. Partai banyak sekali itu memang cirinya parlementer. Sehingga apa yang terjadi di kita sekarang ini? Di kita sekarang ini selalu riuh. Setiap habis sebelum pemilihan presiden, lalu pemilihan presiden, lalu ada hasilnya presiden terpilih, itu selalu riuh karena harus diakomodasi kepentingan partai tadi. Karena ada jargon yang tidak terpilih itu dibilang pecundang. Keluar dari sistem. Karena yang saya katakan tadi di sistem parlementer ada kabinet bayangan kan, pemerintahan bayangan. Sehingga semua masuk. Tidak ada merasa di luar. Ada yang di luar itu oposisi. Ada yang di dalam itu yang memerintah kalau di parlementer. Tapi oposisi digaji. Kalau di dia kita, punya menteri, dia punya kadis. Kalau di menteri juga di. Kalau di kita oposisi ini kelihatannya yang terbanyak ini tidak masuk dalam koalisi. Ada partai-partai yang tidak masuk dalam koalisi. Tidak ada perannya kan, peran berbeda saja dari dan orang-orang yang kadang-kadang barisan sakit hati. Yang menjadi jadi misalnya pakai AS dulu ya. PDIP pernah di luar. Tapi kan presidensial beda dengan parlementer kan. Sebelumnya ini kan beberapa partai yang berada di luar lalu ditarik masuk. Yang tersisa tinggal PKS kalau tidak keliru ini. PDIP kan memang dari awal bersama. Lalu sekarang keluar lagi PDIP. Ini juga menarik ya. Jadi di seluruh dunia baik itu para presiden. Saya lanjut dulu sedikit ini sistem presidensial Pak. Teorinya. Jadi sistem presidensial itu idealnya partainya multi partai tapi tidak banyak. Seperti Amerika cuma 2 kan, Demokrat. Jadi pada kontestasi kelihatan kalau Demokrat menang maka Republik yang menjadi oposisi. Sebaliknya juga begitu. Sebaliknya begitu. Sehingga presiden itu tidak pusing. Nanti kabinetnya karena dia dari Demokrat misalnya, katakanlah seperti Obama ini kan dari Demokrat, kalau tidak keliru Demokrat Obama Demokrat. Begitu saat dia terpilih, apalagi namanya menteri-menterinya itu menteri-menteri profesional tentu sebagian dari politisi-politisi dari Demokrat. Seperti itu. Jadi
presiden itu betul-betul prerogatifnya tidak dibebani. Tidak dibebani. Ya, untuk mengakomodasi kepentingan partai. Kalau di kita, waduh, berapa partai yang harus diakomodasi kepentingan. Jadi, tapi memang ya itulah Indonesia yang punya apalagi namanya model sendiri. Jadi walaupun kearifan sendiri. Sistem presidensial, demokrasi itu harus ada oposisi. Harus ada oposisi. Kalau tidak oposisi berarti monarki. Iya. Harus. Artinya intinya harus ada yang upaya berbeda itu jangan dihalangi ya. Ya. Perbedaan itu. Tapi bukan sakit hati. Bukan sakit hati. yang saya persoalkan sekarang ini adalah perbedaan ini terlalu bablas. Jadi seringkali menyentuh area-area pribadi. Ya, menyentuh ketersedangan pribadi bukan publik. Bukan kasihan kan itu ya. Padahal para jadi yang diserang bukan sudah pribadi. Isu publik tapi isu pribadi. Bayangkan fisik disebutkan, saya sebagai anak bangsa merasa betul tersinggung ya. Pemimpin kita disinggung fisiknya, Bapak Presiden misalnya. Itu beliau presiden kita itu, yang harus kita hormati. Ya, saya anggap Bapak representasi negara yang pemimpin kita Pak, gitu. Election. Selesai election, siapa yang menang secara konstitusional, sah, adil, itu harus dihormati. Dihormati, Pak. Bukan berarti pemimpin untuk semua, inklusif. Oleh rakyat, adalah yang bukan berarti. Tapi dalam demokrasi, Pak Mokhtar, ketika kontestasi berlangsung pemilihan presiden misalnya, presiden terpilih, Anda tidak memilih presiden terpilih, tapi sudah terpilih, Anda harus mengatakan saya itu presiden saya, walaupun saya tidak ikut memilihnya, itu presiden kita semua. Lalu tidak ada kata-kata ini penjilat kalau mau jabatan. Lalu yang kita dukung kan pemerintah sah secara konstitusional, bukan pemerintahan kolonial. Kalau kita jadi pendukung pemerintahan kolonial Belanda, Hindia Belanda, itu yang tidak bagus. Itu pemerintahan yang sah kita dukung. Dan juga tidak kebetulan misalnya orang itu kalah ya. Tapi setelah kalah harus mengakui kemenangan. Kita sekarang ketika kita mendukung pemerintah seolah-olah jadi penjilat. Tidak bisa begitu. Saya bilang ini pemerintahnya sah dipilih secara konstitusional. Kalau zaman dulu ada antek-antek pemerintah Hindia Belanda. Itu yang tidak boleh, pengkhianat. Kita bukan pengkhianat. Bukan. Saya closing statement. Bagaimana dengan saya kira semua berhak untuk bersuara. Perbedaan ide, perbedaan ini dialektika. Mangga, sunnatullah. Bagaimana kalau misalnya ASN atau PNS yang kritis dan mengkritisi pemerintah apa? Kira-kira bagaimana? Saya kira menurut saya silakan ASN itu kritis, silakan. Saya kira di pemerintah juga menunggu karena kritik itu dalam negara demokrasi energi, menjadi energi untuk keberlangsungan sistem politik. Tidak akan ada kebaikan tanpa kritik. Karena ada kan dialektika, tesa, antitesa, sintesa. Nah, tetapi Pak Mokhtar, ada salurannya. Seperti? Ada salurannya, misalnya sampaikan. Misalnya kita mengkritik pemerintah, sampaikan. Mungkin berupa tertulis atau ke DPR, menyampaikan aspirasi Anda. Sampaikan. Atau perlu ke pemerintah itu siapa yang membidangi, datang ke sana sampaikan. Jangan maki-maki. Atau bisa Anda ngomong di media. Penyampaiannya ini yang harus benar, Pak. Cara penyampaian. Jangan maki-maki. Sampaikan dengan benar. Ada misalnya ASN, ada hal yang kurang benar seperti ini dengan alasan, dengan argumentasi yang akademik lengkap. Tulis, bisa Anda tulis di media. Atau Anda mengemukakannya di media, atau di media pribadi Anda kayak kita sekarang ini. Sampaikan dengan cara-cara kita. Dengan bijak. Harus lengkap dengan data, Pak. Ada data. Harus ada data. Jangan halusinasi kita, jangan imajinasi. Halo. Dengan data. Lalu mohon solusi. Itu yang paling diharapkan. Bukan mengerukan suasana. Bukan mengadu domba segala. Tapi apa solusinya? Dengan data. Jangan dengan imajinasi. Jadi jangan menyerang pribadi pemimpin, karena pemimpin ini kan memimpin lembaga gitu. Saya kira sekarang bisa salah tapi tidak bisa bohong.
Jadi itulah karena ini berbicara soal integritas dan kejujuran gitu kan di situ. Orang bisa kaya, bisa berkuasa mungkin saja karena kebohongan itu. Semua itu kembali kepada kalau dibilang pendidikan kan, pendidikan tidak hanya ranah kognitif kan, ranah sikap afektif, terutama karakter ya. Kemarin saya sudah jelaskan terkait karakter kan, kalau pemimpin, kalau harta yang hilang sesuatu tidak ada yang hilang. Ya, kalau kesehatan yang hilang, ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau karakter, you lost your karakter, hilang segala-galanya. Itu menurut mantan Presiden Amerika ke-28 ya. Semua sanksi diberikan sama dia itu. Iya, semua sanksi. Sanksi sosial. Jadi Anda akan hina when you lose your character, you have lost everything. When you lose your money, your wealth, you lose nothing. Kalau Anda kehilangan harta, tidak ada yang hilang. You lose your wealth, health, kehilangan kesehatan, sakit, ada sesuatu yang hilang. Bayangkan Anda sakit. Tapi kalau kehilangan karakter, integriti, hilang semuanya. Hina dina. Closing statement, Pak Ketua. Ya, saya kira saya mengucapkan terima kasih Pak Dr. Muhtar Marhum yang keliling ini. Dia sebagai pegiat media sosial yang sangat luar biasa, dan hari ini sesuatu yang berharga kita membicarakan berkaitan dengan proses demokrasi, konstitusi yang begitu sangat penting. Oleh karena itu orang bernegara bisa baik karena dia menghargai konstitusi, gitu. Jadi tapi demokrasi ini akan tercoreng kalau kita mengingkari konstitusi gitu. Dan hukum tata negara. Itu penting. Jadi terima kasih banyak Pak Ketua. Ini saya bermula dari pemikiran saya sebagai pegiat literasi digital, content creator dan YouTuber ya. Saya pikir banyak beredar konten-konten yang seharusnya itu konten mencerahkan masyarakat. Tapi kan banyak konten abal-abal, menyesatkan, bukan mencerahkan, menyesat. Oleh sebab itu saya berpikir saya harus teman-teman akademisi saya harus panggil untuk berbicara di channel YouTube saya ya, podcast satu channel YouTube saya, memberikan pencerahan masyarakat ya. Kita beramal untuk mencerahkan agar jangan sampai demokrasi di negara kita hancur oleh fitnah, oleh kesesatan ya yang disebarkan melalui media sosial ketika orang yang tidak berkompeten berbicara. Makanya saya undang orang yang berkompeten, punya kualifikasi, kapabilitas dan layak ya untuk berbicara. Demikian saya wawancara dan diskusi bincang-bincang dengan Pak Dr. Sahran Raden SAG SH.MH, Magister Hukum. Beliau sekarang Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan beliau pernah dipercayakan sebagai Ketua KPUD Sulteng dan anggota komisioner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau transaksional itu money politik. Gitu. Nah, saya tidak sebut. Ya, saya ikuti perkembangan. Ada kandidat yang konon sudah digadang-gadang, bahkan ini saya tidak sebut namanya, sudah mungkin bayar uang panjar DP, duit panjar, down payment kalau bahasa. Tapi ternyata mereka tidak jadi. Bahkan ada yang mengeluh duit saya tidak kembali. Apa itu termasuk transaksional atau? Ya, itu masuk dalam konteks politik transaksional. Cuma kan mereka menghitung habis. Selesai. Habis sampai pada saat. Nah, habis sampai di situ kan. Seperti orang misalnya. Tapi ada yang merasa dikorbankan. Ya, seperti orang misalnya berjudi sudah selesai karena tidak menang, tidak terpenuhi. Spekulasi kan? Spekulasi. Nah, itulah saya kira ini yang perlu dibenahi adalah moralitas politik. Integritas ya. Ya, integritas. Moral integrity kalau di luar negeri. Moralitas politik ini sangat penting sekali. Integriti, orang jadi pemimpin kan yang dibutuhkan adalah integritas, moral integrity. Ya. Sehingga kemarin ada satu
kemarin di wisuda di sini kan, salah seorang guru besar itu di Banten menyatakan bahwa kalau dulu ada pemikiran Descartes itu kan, saya ada karena saya berpikir karena saya ada. Sekarang kita balik, saya berbohong karena saya ada, atau saya ada karena saya berbohong gitu. Ya, tapi dalam konteks dan perspektif akademisi bisa salah tapi tidak bisa bohong. Jadi itulah karena ini berbicara soal integritas dan kejujuran gitu kan di situ. Orang bisa kaya, bisa berkuasa, mungkin saja karena kebohongan itu. Semua itu kembali kepada kalau dibilang pendidikan kan, pendidikan tidak hanya ranah kognitif kan, ranah sikap afektif, terutama karakter ya. Kemarin saya sudah jelaskan terkait karakter kan, kalau pemimpin, kalau harta yang hilang sesuatu tidak ada yang hilang. Ya, kalau kesehatan yang hilang, ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau karakter, you lost your karakter, hilang segala-galanya. Itu menurut mantan Presiden Amerika ke-28 ya. Semua sanksi diberikan kepada dia itu. Iya, semua sanksi. Sanksi sosial. Jadi Anda akan hina when you lose your character, you have lost everything. When you lose your money, your wealth, you lose nothing. Kalau Anda kehilangan harta, tidak ada yang hilang. You lose your wealth, health, kehilangan kesehatan, sakit, ada sesuatu yang hilang. Bayangkan Anda sakit. Tapi kalau kehilangan karakter, integrity, hilang semuanya, hina dina. Closing statement, Pak Ketua. Ya, saya kira saya mengucapkan terima kasih Pak Dr. Muhtar Marhum yang keliling ini. Dia sebagai pegiat media sosial yang sangat luar biasa, dan hari ini sesuatu yang berharga kita membicarakan berkaitan dengan proses demokrasi, konstitusi yang begitu sangat penting. Oleh karena itu orang bernegara bisa baik karena dia menghargai konstitusi, gitu. Jadi tapi demokrasi ini akan tercoreng kalau kita mengingkari konstitusi gitu. Dan hukum tata negara. Itu penting. Jadi terima kasih banyak Pak Ketua. Ini saya bermula dari pemikiran saya sebagai pegiat literasi digital, content creator dan YouTuber. Saya pikir banyak beredar konten-konten yang seharusnya itu konten mencerahkan masyarakat. Tapi kan banyak konten abal-abal, menyesatkan, bukan mencerahkan, menyesat. Oleh sebab itu saya berpikir saya harus teman-teman akademisi saya harus panggil untuk berbicara di channel YouTube saya podcast atau channel YouTube saya, memberikan pencerahan masyarakat. Kita beramal untuk mencerahkan agar jangan sampai demokrasi di negara kita hancur oleh fitnah, oleh kesesatan yang disebarkan melalui media sosial ketika orang yang tidak berkompeten berbicara. Makanya saya undang orang yang berkompeten, punya kualifikasi, kapabilitas dan layak untuk berbicara. Demikian saya wawancara dan diskusi bincang-bincang dengan Pak Dr. Sahran Raden SHG SHMH Magister Hukum. Beliau sekarang Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan beliau pernah dipercayakan sebagai Ketua KPUD Sulteng dan anggota komisioner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma memang juga fakta ini, dan ini memang juga sulit dihilangkan, dan selalu saya katakan dalam berbagai diskusi bahwa memang agak sulit itu dikembangkan sebuah proses demokrasi yang baik ketika tingkat kesejahteraan masyarakat juga belum terlalu baik. Sehingga apa faktanya? Ya, bisa saja orang dibeli pilihan politiknya itu hanya 50.000, hanya 20.000 dan lain sebagainya. Nah ini nanti ke depan ini yang dikhawatirkan ini ya, karena di tingkat grassroots ini kan terutama masyarakat yang pemilih tradisional, kalau menurut saya kecenderungannya siapa yang memberi uang itu yang dipilih. Dia tidak mau melihat bahwa bagaimana masa depan daerah ini kalau
si A misalnya saya pilih, padahal rekam jejaknya tidak begitu bagus atau track recordnya tidak begitu bagus. Jadi demokrasi itu mahal ya? Ya, demokrasi itu mahal. Ada ongkos politik, ada money politik. Ya, betul ya. Jadi ongkos politik itu wajar ya? Ya. Tapi money politik kalau menurut Pak Prof? Ya, itu tadi saya katakan seharusnya tidak ada dilakukan seperti itu ya. Kita kompetisi secara fairness kan. Ya cuma memang itu tadi yang di awal yang saya sampaikan bahwa memang juga agak sulit ini dihilangkan. Kenapa? Karena ya masyarakat juga, terutama pemilih tradisional menurut saya, ya butuh itu kan itu. Iya, sembako. Sembako. Tadi kan saya poinnya itu saya katakan dalam teori itu menunjukkan bahwa agak sulit sebuah proses berdemokrasi yang lebih baik dilakukan ketika tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Nah, coba Bapak lihat macam di negara-negara maju Amerika. Sulit dibeli orang pilihan politiknya karena rata-rata orang ya ketika kesejahteraan sudah mulai bagus kan. Nah, lalu menurut saya kita juga di Indonesia ini terlalu banyak partai. Itu juga akan membuat ini terjadi carut politik itu. Sistem presidensial ya? Ya kalau sistem presidensial sebenarnya itu harus multi partai sederhana lah seperti itu ya. Artinya memang banyak partai tapi tidak sebanyak ini kan itu. Ya maksimal lah misalnya 5 atau 3 saja itu. Karena kan dalam sistem presidensial sebenarnya juga itu tidak dikenal namanya koalisi kan itu. Dalam secara teori ya. Tapi faktanya kan ini koalisi. Lalu ya tidak ada koalisi permanen kan itu. Di mana dia menguntungkan, di situ dia merapat. Ketika dia tidak diuntungkan lagi, pergi lagi merapat ke yang lain. Kan ini aneh ini dipertontonkan di masyarakat. Bukan cuma itu, kader ada yang pindah-pindah partai. Pindah. Itu yang orang sebut dengan kutu loncat kan itu. Bagaimana? Apa itu wajar? Ya, kalau kita bicara dengan politisi, pasti dia katakan ya wajar-wajar saja ketika saya tidak menguntungkan di partai lain. Saya bisa pindah ke partai ini, tapi ada alasan ya? Ya, tapi kalau saya itu tadi kembali ke soal fatsun atau etika politik ya. Seharusnya ya kalau memang ada hal yang kurang-kurang bagus di internal organisasi partai itu ya Anda beri kontribusi untuk memperbaiki itu, jangan justru meninggalkan itu, bukan meninggalkan. Itu namanya tidak punya komitmen kan ya. Kalau kita berkomitmen maju masuk di dalam satu organisasi partai tertentu, ya tentu kita harus di situ. Artinya apapun yang terjadi di situ ya kita tetap perbaiki dari dalam, jangan justru ditinggalkan ketika. Tapi saya melihat terkadang karena persoalan hasrat politiknya yang tidak terkabul, dia tinggalkan partai itu, lalu ke partai lain lagi untuk melakukan itu. Mungkin ada konflik internal. Ya, konflik internal. Tetapi memang debatable ini. Kalau para elit politik disampaikan, wah paling dia mengatakan wah itu hak saya untuk pindah ke partai lain kan itu. Nah, oleh karena itu kalau saya perlu dipikirkan ke depan mungkin ada semacam regulasi itu untuk membatasi itu bahwa ya kalau kamu sudah masuk di partai ini apapun yang terjadi ya kau harus di situ kan itu. Nah, ya closing statement, Bro. Ya, jadi tentu kita berharap dalam konteks pilkada ini ya bagaimana masyarakat terutama di tingkat grassroots ini bisa memilih ya figur-figur yang memang bisa membuat perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah itu. Tentu harapan kita seperti itu kan ya. Karena ya bagaimanapun juga ya kalau tidak diperhatikan itu ya 5 tahun kita ya tentu sedikit menderita itu terkait dengan kekeliruan kita dalam memilih figur-figur yang memang yang dianggap memiliki kapasitas dan integritas itu. Nah terutama menurut saya adik-adik mahasiswa, karena saya anggap adik-adik mahasiswa ini katakanlah dia masuk dalam pemilih rasional ya. Kita juga ini akademisi ya masuk dalam pemilih rasional. Nah oleh karena itu dia harus jangan terjebak dengan dengan adanya serangan pajar dan lain sebagainya kan itu ya. Tapi atau kalau money politik itu. Ya terakhir ini Prof, walaupun sudah closing saya. Ya. Terakhir politik identitas dan isu sara apa semua kira-kira pada pilkada ini
Iya. Bisa. Ya kita berharap, kita berharap tidak dikembangkan lagi politik identitas ya. Black campaign juga, kampanye hitam itu ya juga diharapkan tidak dilakukan ya. Oleh karena itu menurut saya mari berkontestasi secara fair ya, secara demokratis ya, tidak ada saling menghujat ya, dan masing-masing memberikan ruang ya. Dan kita harus menghargai terutama apa yang menjadi pilihan-pilihan rakyat. Nah, oleh karena itu siapapun nanti terpilih, entah itu menjadi gubernur, menjadi bupati atau wali kota, ya kita harus apresiasi itu bahwa itulah pilihan rakyat kan ya. Yang terbaik ya. Tidak bisa lagi kita saling menghujat. Melakukan demonstrasi di mana-mana, terutama itu bupatimu, itu gubernurmu. Gubernurmu. Ya, yang terakhir menurut saya yang perlu juga kita harus berikan apresiasi dan sekaligus harapan kita terutama kepada penyelenggara pemilu ya. Penyelenggara pemilu itu ya baik KPU ya, Bawaslu ya, dan DKPP ya betul-betul ya harus memposisikan diri ya, sebagai wasit misalnya kan, imparsial imparsial ya, netral, independen ya, sehingga ya memiliki tingkat trust ya atau kepercayaan kepada publik ke depan ya, karena ya banyak juga isu-isu miring sedikit menyoroti tentang penyelenggara pemilu dan penyelenggara pilkada itu. Tapi padahal ini sudah lebih baik ya, dibandingkan saya kira baru ya. Saya kira ini jauh lebih bagus dalam prosesnya ya. Ada semacam debat-debat kandidat yang didesain oleh KPU. Saya kira itu bagus. Kita ingin mengukur sejauh mana kemampuan para kandidat itu. Meskipun itu menurut saya tidak juga menjadi rujukan utama bagi para pemilih kan itu ya. Tidak jadi referensi utama ya. Tapi salah satu referensi. Terutama kalau kita pemilih-pemilih rasional ini harus dijadikan sebagai dia lihat visi misinya, programnya kan. Iya, kita harus melihat itu. Tidak hanya popularitasnya. Tetapi apa yang dia melakukan dalam kemajuan daerah kan itu. Reportnya. Iya. Oke. Demikian tadi bincang-bincang, diskusi dan pemaparan dari pakar kebijakan publik dan politik, dari akademisi, guru besar ilmu administrasi ya, Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc, sahabat saya ketika beliau dulu mantan koordinator ketua program magister administrasi publik. Terima kasih sudah thank you for watching, sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa ada inspirasi, ada pencerahan. Tapi tolong jangan lupa follow, jangan lupa subscribe dan like supaya kegiatan-kegiatan selanjutnya yang saya tayangkan bisa lebih lancar lagi dalam kegiatan di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat menyambut pilkada serentak. Salam sehat. Semua seleksi, bahkan pertandingan olahraga sekalipun, harus syaratnya di depan umur sekian, bukan pada saat dia nanti di belakang. Itu keliru menurut saya. Syarat calon itu di depan di tempatnya. Prof. Terima kasih, saya sudah terbuka perspektif secara kalau kontestasi di DKI ya. Kemudian bagaimana kalau lokal Sulawesi Tengah? Sekarang kan yang sudah pasti dua pasang ya, head to head nanti kemungkinan. Apa ada peluang besok untuk Bung Cudi dan Maijen Purnawirawan? Kalau itu saya tidak tahu. Iya, tapi bukan kalau itu. Karena saya ikuti di grup WA teman-teman. Kalau kita ikut berita sepertinya PDIP sudah memberikan boarding pass kepada calon tertentu di Sulawesi Tengah, kalau tidak salah di semua media di YouTube itu. Iya. Iya. Nah kalau itu memenuhi syarat.
Tadi sudah diumumkan, saya ikuti. Apa diumumkan? PDP sudah umumkan semua calon-calonnya. Sudah, iya. Sebelumnya sudah berapa hari sebelumnya, termasuk Iya, di Sulawesi kan, Tengah. yang Yang masuk. Iya, yang di Sulawesi Tengah sudah masuk sebelumnya, ada di acara itu. Iya, PDP. Yang belum masuk pada waktu di acara itu di DKI Jakarta. Jadi ini fenomenanya menarik, Prof. Karena kali ini kalau seandainya head to head jadi kan, dan peluangnya besar untuk head to head. Ini baru pertama kali mungkin ya. Kandidat yang satu kampung bahkan satu desa dari luar Sulawesi Tengah. Ini soal politik ini ya. Ya, masuk Pak Irwan nanti. Saya cuma mau masuk hukum tata negaranya ya. Tapi tidak ada yang membatasi untuk mereka, kan semua punya hak konstitusi kan. Terpenuhi syarat tadi yang itu tadi kan sudah turun. Iya, sudah turun yang di putusan MK nomor 60 ini. Maka partai tertentu yang tadinya tidak bisa mencalonkan, sudah bisa mencalonkan. Sudah bisa mencalonkan, tapi sudah gabungan. Tidak harus kalau dia memenuhi syarat tadi iya. Tapi kan saya lihat ini partai yang tidak masuk ke parlemen, tidak mencapai ambang batas. Sudah bisa, ini kan tapi putusan yang kecil sekali jumlah presentasi. Iya, kalau itu kecuali dia bergabung. Gabungan juga barangkali. Tapi 15. Ada partai tertentu yang diuntung. Jadi sebenarnya putusan MK itu sebenarnya mengubah konstelasi politik ya di beberapa daerah. Iya. Itu kan presentasi. Ada di daerah-daerah yang tidak bisa lolos dia mencalonkan partai itu karena sudah diborong, maka putusan MK ini dia memenuhi syarat dari persentase yang ditetapkan. Maka dia diselamatkan. Menurut ini bagus. Semakin banyak peserta, lalu yang saya semakin bagus. Tadi, Prof. Gabungan berapa parpol non parlemen yang bergabung bisa, kan makin banyak suara terpilih yang sah, makin kecilannya. Batasnya 6,5 kan. Jadi itu harus dilihat berapa jumlah penduduk di DPT kita. Di samping itu saya tidak tahu hitungannya itu. Dia hitung dari tapi sampai kalau saya 2 lihat juta. Kalau 2 juta, 6 PDIP juta. di Sulawesi Tengah itu sudah bisa. Sama dengan di Jakarta PDIP. Bisa sendiri ya? Sudah. Tanpa Iya, sepertinya sudah bisa. Tapi tunggu, Prof tidak ikuti. Enggak tahu lah. Tapi ini diperuntukkan non parlemen. Saya tidak tahu kalau untuk partai non parlemen. Apa? Ini bukan untuk partai parlemen. PDIP kan partai parlemen, dia tidak. Itu yang revisi kemarin kalau Pak Prof bisa ikuti lagi. Iya. Dia bukan diperuntukkan untuk partai parlementer politika party, tapi untuk yang tidak masuk di parlemen, yang kecil-kecil ini 0,68, 0, ya kalau tidak memenuhi sejumlah itu tidak bisa, kecuali dia bergabung. Gabungan? Iya. Tapi apakah bisa gabungan antara partai parlemen dengan yang non-sit? Iya, tidak, justru itu. Tadi yang saya lihat. Jadi makanya di angka-angka dia. Iya, angka-angka yang angka itu. Gabungan partai politik atau yang non-sit dengan yang punya sit. Tadinya kan itu yang non-sit itu reasoningnya dia itu bahwa ada partai politik ikut pemilu dan ada orang masuk ke bilik suara memilih karena jumlah tertentu yang tidak bisa dia lolos ke DPRD, maka Nah pertanyaannya ini MK, loh, apakah dia ada orang memilih dia punya cuma hak, tidak lolos? Ya, tidak. Makanya suara yang itu diakomodir makanya itu dihargai dia. Dihargai. Anda bisa menjadi peserta pemilu, mencalonkan diri, bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah, dengan ketentuan syarat tadi itu. Iya. Reasoningnya itu ya. Iya. Jadi masih tetap semangat partai politik atau gabungan partai politik, spiritnya masih itu. Jadi membacanya itu pasal 40 ayat 1. Nah, pasal 43 ini yang tadinya hanya partai yang memperoleh kursi, inilah yang dikoreksi. Bagaimana dengan yang non-sit? Nah, sebenarnya sejarah dengan ini sudah pernah ada di pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 32 2004. Di penjelasannya itu hanya dibilang bahwa di penjelasan pasal 59 ayat 1 di Undang-Undang
2004 itu hanya partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Itu sudah dibatalkan oleh MK dengan putusan nomor 005 tahun 2000. Itu yang perlu pencerahan Pak Prof. Nah, sayangnya sudah ada putusan MK itu yang tidak beres ini. Ketika ada putusan MK itu, DPR bersama Presiden mengubah lagi undang-undang pilkada, ya tahu, dari semua ada Perpu sebelumnya itu semua dan undang-undang nomor 10, dia tancapkan lagi norma yang sudah dilarang atau yang sudah pernah dinyatakan tidak berlaku oleh, tidak mengikat oleh putusan MK, dia hidupkan kembali. Lalu pihak mana yang diuntungkan? Apa? Pihak mana yang diuntungkan kalau terjadi macam tadi amandemen? Kalau menurut saya yang diuntungkan adalah masyarakat luas. Semakin banyak pilihan-pilihan, semakin bagus. Makanya kalau saya belum puas saya putusan MK ke depan. Putusan MK threshold itu 0. Timur Leste begitu. Iya. Di Timur Leste. 0 itu baru memberi kesempatan. Itu yang Prof. Itu baru bilang bahwa pemberian jaminannya kan ada di konstitusi. Iya, ada jaminan di pasal 28 ayat berapa itu bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama di dalam ada jadi jaminannya. semua yang potensial, yang qualified bisa mencalonkan. Kalau 0 tadi kan. Nah, apa dampak yang seperti begini? Kita lihat. Di Banten kita ikuti tadi, Airin. Iya kan? Kader Golkar. Jadi gagal juga partai politik melakukan kaderisasi. Masa ada partai? Fungsinya partai politik kalau kita baca fungsi partai melakukan kaderisasi. Tapi kenapa ada kader lari ke diusung oleh partai yang lain? Disinilah. Tapi sudah PDP sudah. Iya. Calon itu. Tapi yang mereka ributkan kan kader Golkar. Iya. Nah, disinilah kita ini jadi masih harus ditata kembali. Bukan cuma persoalannya tentang partai politik. Makanya banyak kali anggota politik itu jadi pindah-pindah kutu loncat apa istilahnya kalau mau disebut begitu. Yang tidak pernah terjadi di luar negeri. Itu keunikan politisi di Indonesia. Makanya kita tunggu. Lalu Prof, ada teman-teman di platform media sosial bilang politik borju Apakah ini termasuk politik borju yang menguasai semua partai atau memang membuka peluang? Bukan sama kayak pengertian itu koalisi. Kartel politik apa itu memborong semua wilayah teman-teman. Nah kalau tidak begitu praktiknya berdemokrasi itu tidak sehat. Karena hanya segelintir partai yang diberi kesempatan untuk ikut partai politik. Kalau dari untuk ikut sebagai peserta pemilu pilkada. Kalau dari perspektif hukum tata negara bagaimana Pak Prof punya pandangan tentang adanya koalisi yang besar begitu?